Kemarin kita jalan seharian 12 hari. Ramai seperti ramai. Pengetahuan banyak sih. Nah, dia rapi. Kawasannya luas banget. Iya banyak Aku pengetahuannya. mobilnya nggak nyambung, aku ngumpet. Mumet. Saya nggak nyambung ngumpet. Ya. Itu enak kalau dijadiin ini Iya. narasumber. Saya arahkan kemana-mana dia tahu dia. dapat malam. Kita tahu mau ngomongin apa dia, kita tahu kan arah dia. Ini mau ngomongin masalah media kita tahu, ngomongin masalah ini kita tahu kan. Karena kita dulu kan, Masa tuh dia tahu malah. kita dulu ada hobi baca, Pak. Hobi baca, pemahaman gitu. Jadi orang saya itu, teman saya itu ya istilahnya itu bingung tahu sampai ini sekolah di mana gitu. Langsung belakang ini nggak apa-apa ya. Iya. Belakang ini ke sini. Lewat aja dulu. Bisa ada jarak mas. Dari sana dimarahin orang malah kalau di sini. Teman-teman tuh dokter, ada yang teman saya ada satu profesor. Kalau ngobrol sama dia bingung. Kamu tahu ya ngobrol gini tahu paham ya. Ngeri gitu dia bingung sendiri, kira-kira saya itu sekolah. Itu yang teman saya itu yang dokter itu saya arahin gini. Sama dia kuliah di mana katanya. Saya kalau ijazah saya SMA dia bingung ya, Pak. Guru saya itu masalah mas Bro. Guru ini masalah. Saya masalah memumet. Mau masalah. Malah gurunya masalah itu. Maksudnya ada ketemu masalah kayak mana caranya dia cari jalan keluar. Iya, Solusi. Itu kan kembali ke kita. Hati kita kuat enggak? Gurunya masalah. Tapi karena saya salut juga loh, dia istilahnya mustika, ya terkenal kan mustika itu. Dimensi-dimensi kekuasaan, baik level ruang dan bentuk ini, kalau saya membaca teori kubus kekuasaan John Gaventa ini memang menarik. Jadi ada dimensi-dimensi ruang yang kita bisa bicarakan. Ada ruang tertutup begitu ya, ruang yang diperkenankan dan ruang yang diciptakan atau ruang yang diklaim. Nah, kita bisa lihat dari bentuk kekuasaan yang terlihat itu, terlihat sepertinya ada kontestasi di ruang publik. Bagaimana kontestasi kekuasaan yang disusun seolah kasat mata dapat diamati oleh publik, yaitu ada kontestasi pertarungan untuk mendapatkan ruang yang diciptakan agar bisa misalnya siapa yang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ya. Kemudian juga ini kan akan kelihatan. Nah, di sini juga kelihatan sepertinya ada pertarungan misalnya ada Erik, ada Caimin, ada ada lain-lain hal-hal yang sangat mungkin kemudian dipasangkan dengan Prabowo. Dan kemudian kalau kita lihat kekuasaan yang tersembunyi, nah ini Bung Hersu, ini adalah kekuatan atau otoritas yang digunakan untuk kepentingan pribadi nih Bung Hersu. Jadi sesungguhnya kekuasaan tersembunyi ini kekuatan otoritas yang digunakan bagi kepentingan pribadi penguasa untuk menjaga keberlangsungan kekuasaannya. Maka dibutuhkan halangan-halangan Bung Hersu. Jadi ada gangguan yang bisa membendung partisipasi masyarakat supaya tidak bisa menerobos itu. Nah, kalau
dalam kekuasaan tersembunyi itu masyarakat masih bisa melakukan aspirasi atau keluhan bahkan investigasi di jalur struktur misalnya. Namun dalam praktek kekuasaan yang tidak terlihat ini lebih pada hegemoni dan ideologi. Nah, ruang-ruang kekuasaan yang dipilah ini bisa menjadi tiga. Ada ruang tertutup itu tadi Bung Hersu, ini dihuni oleh aktor-aktor tersembunyi, sementara kaki tangan mereka sebenarnya ada di aparat birokrasi pemerintah di dalam kabinet itu. Nah, jadi pada saat yang sama masyarakat itu sama sekali tidak tahu sosok atau sekelompok orang yang berada di balik pemerintahan tersebut. Jadi sesungguhnya ada kaki tangan Jokowi di dalam kabinet yang bergerak untuk aktivitas politik yang kemudian ini yang disebut aktor-aktor tersembunyi. Nah, kedua juga ada ruang yang bagaimana kekuasaan yang tersembunyi itu melakukan halangan-halangan atau hadangan-hadangan politik dan gangguan yang bisa membendung partisipasi. Golkar itu Bung Hersu sedari awal kelihatan kurang setuju Bung Hersu dengan usulan syarat presiden itu diturunkan menjadi 35 tahun. Alasan Golkar misalnya akan mempengaruhi psikologi politik, juga bagaimana bisa menciptakan instabilitas karena kelihatan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Pernyataan Golkar ini dibaca oleh Presiden Jokowi, kira-kira ini bisa mengganggu rencana. Jadi masuk akal kalau kemudian di saat masyarakat menunggu keputusan MK ini, Golkar sedang diobok-obok, kira-kira begitu bukan? Iya. Oke. Di situ ada kaitannya karena politik memang sebuah game permainan bagaimana mendapatkan kekuasaan dan mengganggu pihak lain agar tidak menghambat keinginan tersembunyi itu, Bung Hersu. Nah, saya kira gini ya, kalkulasi Pak Jokowi kalau ketimbang dia mendorong Gibran menjadi gubernur apakah itu di Jawa Tengah dan Jakarta dibandingkan dengan menjadi calon wakil presiden, itu menurut saya kalkulasi yang logis ini dari sisi Pak Jokowi ya. Dan menurut saya menarik, mari kita hitung misalnya begini. Pak Gibran, Anda tadi menyebut bahwa Gibran itu surveinya tinggi di Jawa Tengah. Itu kan dengan asumsi pada waktu itu ketika hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati sedang tidak ada masalah. Mesra-mesranya. Nah, mesra-mesranya ketika hubungan itu sekarang sudah mulai berpisah jalan, saya kira pasti peluang Gibran untuk menjadi gubernur Jawa Tengah juga menurun gitu katakanlah ya. Pasti gambling lah ketika kemudian dia berhadapan dengan PDIP. Begitu juga di Jakarta, Bung. Kita tahu bahwa Jakarta ini bukan basisnya Pak Jokowi. Kalau ditambah lagi dia bermusuhan dengan PDIP, karena suara PDIP juga tertinggi di Jakarta, ini peluang dia di Jakarta juga berat juga, masih gambling juga jadi gubernur. Tapi lebih baik langsung naik saja ke tingkat pusat. Dengan tingkat pusat kan Pak Jokowi bisa langsung cawe-cawe secara nasional. Jadi menurut saya logis kalau sekarang ini justru sebenarnya bukan Erick Thohir sebenarnya yang tokoh yang disiapkan, yang disembunyikan oleh Pak Jokowi itu adalah Gibran. Iya. Apalagi kemarin itu hari Minggu kan sudah ada pengumuman dari PDIP melalui Puan Maharani. Ya. Calon wakil presiden Ganjar itu tinggal 5. Ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, kemudian Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono. Ngomong gara-gara pesekian dulu ya. Gara-gara pemilu juga ada kesukaan. Buat dia ngomong you know, emang gue tega mateni anakmu, membalgi anakmu ngono. Cara kan bukan omongan sok cukup. asal Karena ya Allah sholat dulu, mana itu jauh san. Jauh Iya. ke Allah, sujud lah minta petunjuk ke Allah, sujud. Minta sama Allah. orang digubris Oh, ya sholat ya, terus tukang sholat. Aku cacing di sholat di bawah ya, cacing di. Jangan itu sama. Kalau kan saya di bawah, boleh bayar cicil. bingung Utang apa ratusan juta utang. Utangmu semono kita ngedeloma juga ora pantes lho, Pak. Main
tamu sepiro nggak sesuai. Selama masih bawa kudu ya dicicil wae. Ya pas aja nih nang golek pesugihan Pak. Golek pesugihan pas berarti. Sopo? Ya. Ya ngomong lah sampai enak lu carane golek pesugihan itu sing cuman kudu tirakat sampean gelem Mbak tirakat. Lunas. Kayak di YouTube. Ini kan ada doa kan Ya. kiai ngomong ini carane cucu Mansur barang kan. Dengan utang, dengan sedekah. Kalau ya kan anu aplikasi anu pinjol ya gemak. Tapi emang kayak ngono ki bahaya Pak. Ya nanti diwingi-wingi niku ngene-ngene kena ini. Apa pinjol? Ya mbok pinjol mbok opo ngono. Ya, jadi kan aku kan gak mantau terus kan. Ya awas bisa pakai anu kecemplung pinjol barang ya. Ya takut jaminan. Yang penting sampean wis ngandani. Nah masalah selanjutnya kan wis emang wis di luar kemampuan dhewe nah iku kan. Di situ tetap ada nama Erick Thohir, tetap ada nama Andika, tetap ada nama Sandiaga dan Caimin gitu ya. Tapi terus dan kemudian ada nama Ahy langsung dijawab oleh Demokrat gitu ya. Seketika dijawab bahwa yang lebih cocok adalah Anies dengan Ahy. Langsung dijawab begitu. Dan kemudian Anies juga mengatakan aman, tidak maksudnya posisi AHY itu aman gitu, tidak akan ada terjadi sesuatu lah begitu ya, bahwa tidak akan meninggalkan koalisi perubahan. Oke, kita yang belum bahas soal tadi Pak Dahlan itu saya kira kita ini bahas ini pendek saja ya Mbak. Baru itu kalau kita memang Pak Dahlan itu ada satu videonya yang viral ya ketika beliau menyampaikan semacam Banyak tentang kemanusiaan, tapi kadang kalau saya melihat terus terang, mohon maaf, ini lebay gitu ya. Contohnya adalah ini terjadi misalnya Mas Ensu tahun 2021 yang lalu itu Bupati Nganjuk kalau tidak salah ya. Kemudian Novi siapa namanya ya? Novi Rahman Hidayat namanya. Novi Rahman Hidayat ini masih bupati yang usianya masih muda gitu. Dan kemudian ini ada sebuah tulisan yang viral dari Pak Dahlan ketika itu yang menggambarkan bahwa Novi ini adalah seorang yang sesuai taat agama, bermuda, dia kaya raya gitu ya. Perusahaannya banyak sekali, terus kemudian juga ya begitu detail Pak Dahlan itu menggambarkan misalnya seperti dia sholat Jumat itu selalu berpindah-pindah tempat supaya dia bisa silaturahmi dengan banyak orang, supaya dia bisa melihat keadaan rakyatnya, terus kemudian menggambarkan bagaimana dia Kalau pindah-pindah tempatnya kayak kita juga pindah-pindah tempat ya. Karyawannya gitu Bukan ya, hanya kabupaten, bawahannya lintas dari satu provinsi gitu. tempat, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau kemudian Sholatnya juga sholat lima waktu ya kita pindah-pindah kalah sama kita ya. Jadi digambarkan sebagai Novi Rahman itu lebih bagus dari tetangganya, tapi untuk orang tuanya yang memiliki warisan 2 triliun dan diserahkan untuk menangani COVID itu sangat-sangat sederhana begitu, dan tapi kemudian dibumbui oleh padatan memang di dalam situ bahwa iya saya punya banyak teman keturunan Tionghoa itu yang seperti itu, yang humble, yang banyak banyak memberikan sumbangan apa dan sebagainya ya, seperti bagaikan Akiditio, dan dia sebenarnya di tulisan itu sangat meyakini begitu kan. Dan orang terbawa begitu, dan ternyata itu adalah zong begitu. Iya. Ini keluarga ini nipu gitu ya. Jadi memang Iya. dia gitu good to be true itu terlalu indah dari realitasnya, kita mesti skeptis gitu ya. Common sense dan skepticism atau curiga itu memang harus. Jadi saya juga pernah punya catatan sedikit ini mungkin yang dia mungkin gitu ya, ada kasus juga Pak Dahlan, seingat saya udah lama sekali tulisan itu menulis tentang seorang wartawan yang pada waktu itu berpindah profesi itu dari orang wartawan kemudian dia berkebun sengon yang sukses luar biasa itu karena lah dari berburu berita menjadi berburu sengon. Jadi ini anak muda wartawan dari kalangan teman-teman media, terutama teman-teman media di
Jawa Timur ya, Mbak Agi. Betul. Ini bukan berarti kita membela Pak Mahfud ya. Kita juga punya kritik catatan terhadap Pak Mahfud soal kasus Al Zaitun ini, begitu kan? Bagaimana kok tidak tegas, tidak seperti misal walaupun sudah melakukan penghinaan terhadap penistaan terhadap agama dan kemudian berbagai kasus pidana pada sebagai penipuan, begitu banyak sekali saksinya. Kenapa sampai sekarang Pak Mahfud kan sebagai Menko Polhukam gitu ya? Ini kok terlihat lamban sekali begitu eksekusinya begitu Mas Yesu, dan bahkan tidak ditutup. Dan dari pihak Al Zaitun sendiri berdasarkan Pak Dahlan ketika bertemu dengan Panji Gumilang di sana ketika dia datang ke Al Zaitun, katanya tetap menerima murid baru yang sekitar 1.500. Di Kumpul Channel ada 2 orang ilmuwan besar yang hidup di zaman yang sama dan tempat yang sama, yaitu Alva Edison dan Nikola Tesla. Bukan kebetulan bahwa keduanya pada akhirnya juga menjalin sebuah kerjasama yang memberikan dampak yang sangat luar biasa langsung maupun tidak langsung kepada umat manusia sampai hari ini. Tetapi meskipun demikian, kalau kita melihat secara lebih detail, kerjasama ini adalah kerjasama yang tidak bagus, tidak terlalu baik. Hubungan kerjasama ini hanya bertahan kurang dari 1 tahun, dan pada akhirnya hubungan ini berakhir ketika Nikola Tesla ditipu dalam tanda kutip $50.000 oleh Edison yang menjanjikan sesuatu tetapi tidak pernah terwujud. Nah, mungkin cerita inilah pada akhirnya yang menyuburkan teori-teori konspirasi seputar Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Tesla dianggap sebagai seorang ilmuwan yang menjadi korban dari keserakahan kapitalis, dan Edison dianggap sebagai simbol dari kapitalisme. Dan akhirnya teori konspirasi ini merambat menjadi lebih luas lagi, lebih lebar lagi, termasuk bahwa Nikola Tesla itu adalah penganut bumi datar, kemudian Nikola Tesla itu adalah pencipta listrik gratis untuk semua orang yang kemudian itu dijual oleh para kapitalis dan sebagainya. Nah, di episode ini kita tidak akan membahas secara keseluruhan, tetapi kita akan membahas satu poin, yaitu tentang bagaimana listrik gratis ala Nikola Tesla dan bagaimana kegagalannya untuk bisa menjelaskan realitas yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi yuk kita mulai. Salah satu karakteristik khas orang jenius adalah mereka berpikir sangat panjang dan sangat luas. Jadi ketika orang-orang apes bertanya tentang besok kita makan apa, udah nggak usah mikirin yang jauh-jauh, yang penting kita bisa kerja besok, nah kayak gitu. Maka orang-orang jenius itu berpikir tentang apa yang akan terjadi jauh hari setelah ini, bagaimana nama saya bisa terpampang dalam buku sejarah selama ribuan tahun, bagaimana ceritanya agar temuan-temuan saya, karya-karya saya ini bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang. Itu perbedaan antara orang apes dengan orang jenius. Dan karena Tesla kita sepakati sebagai salah satu orang jenius yang pernah dilahirkan di bumi, maka dia pun berpikir tentang sesuatu yang memasa depan, sesuatu yang jauh melampaui zamannya. Dia berpikir soal ketersediaan energi untuk semua orang dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi ini adalah salah satu proyek yang paling ambisius yang saya pikir bahkan sampai saat ini kita baru akan menuju ke sana, bukan benar-benar sudah sampai di sana. Jadi pikiran Tesla pada waktu itu adalah gini, di masa depan orang-orang itu membutuhkan energi-energi, dan energi-energi itu harus bisa diakses oleh semua orang kapanpun. Jadi misalkan saya bawa HP, gak usah khawatir HP-nya lowbat karena HP itu bisa ngecas dari udara gitu. Jadi ada transfer energi melalui udara atau melalui bumi atau semacam itu. Jadi kalau misalkan kita naik mobil ngeng, terus kita nggak usah khawatir bensinnya habis karena ada sumber energi yang bisa kita akses dimanapun. Kita lagi main game, main PS gitu, jangan takut mati lampu, jangan takut aliran, mati lampu itu hoax. Karena yang sebenarnya itu adalah bahwa energi bisa didapatkan dari arah manapun, sehingga kalaupun ada pembangkit listrik yang mati di satu tempat, kita tetap bisa mengakses energi dari manapun, begitu. Itu pikirannya Tesla. Nah, pikiran ini kemudian dipresentasikan ke para investor-investor, dan memang kebetulan pada waktu itu tahun 1901-an itu Tesla sudah menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya itu lebih jenius, lebih cerdas daripada Thomas Alva Edison. Dia sampai pernah bilang bahwa Thomas Alva Edison itu adalah karakter orang yang berpikir dengan cara yang sangat bagus tetapi tidak efisien. Jadi dia tuh kalau seandainya dia nyari-nyari jarum di tumpukan jerami, dia akan memilah jeraminya itu satu demi satu gitu. Sedangkan saya bisa menciptakan sebuah temuan yang membuat Edison itu tidak terlalu bersusah payah dalam hal itu. Itu
sindiran tapi sekaligus juga mungkin pujian, karena Edison memang sangat kalau misalkan sudah mengerjakan sesuatu itu sangat alot, itu sangat detail. Ya, tapi apapun itu, Tesla pada waktu itu juga sudah membuktikan kepada dunia bahwa AC-nya itu lebih baik cara kerjanya daripada DC-nya Edison, dan karena itu dia memang sudah membuka mata dunia bahwa dia lebih baik, lebih cerdas. Jadi ketika dia kemudian menyampaikan kepada orang-orang bahwa saya bisa menciptakan sebuah menara yang bisa mentransfer informasi, mentransfer gelombang, bahkan mentransfer energi ke seluruh dunia dan bisa diakses oleh orang-orang di seluruh dunia, maka banyak orang yang kemudian memikirkan, wah jangan-jangan ini asal nggak mungkin sih, ini apalagi di zaman dulu ya, zaman sekarang aja kita masih tidak bisa mewujudkannya, tapi pada waktu itu banyak orang yang ragu-ragu, tetapi karena Tesla sudah menunjukkan bahwa dirinya lebih jenius dalam beberapa hal dibandingkan Alpha Edison, maka ada saja akhirnya investor yang datang, diantaranya adalah JP Morgan yang sekarang sudah jadi nama perusahaan, dulu itu adalah nama individu yang memang kerjaannya adalah berinvestasi. Nah, JP Morgan itu mengatakan kepada Tesla, sebagai seorang pribadi saya benar-benar tertarik dan kagum pada ide-idemu itu, tetapi sebagai seorang pengusaha saya juga harus khawatir dengan risiko-risiko yang paling mungkin akan terjadi. Jadi ginilah, saya akan kasih duit kamu, $150.000, yang itu gede banget di zaman dulu ya, zaman sekarang udah berapa mungkin ya, pokoknya mah $150.000 saya kasih buat kamu, tapi bikinin radio transmitter. Kata Tesla, Pak, gak usah, jangan ngeremehin saya dong. Saya justru mau bikin menara yang bisa menyuplai energi, bisa memberikan kepada orang-orang akses energi yang tanpa batas. Iya, itu mah nanti, ini aja dulu, radio dulu aja. Tolong buatkan. Nah, Tesla pada waktu itu oke, setuju untuk membuat yang seperti itu. Tetapi ketika dia melihat ada ilmuwan-ilmuwan lain yang mencoba untuk mengembangkan apa yang menjadi proyeknya, dia sakit hati, dia ego. Jadi ya sama seperti semua orang jenius juga sebenarnya punya ego yang besar gitu, dan ketika dia melihat bahwa kok saya diremehin kayak gini, saya disuruh untuk membuat sebuah proyek besar yang sebenarnya para ilmuwan lain juga bisa melakukannya, saya tidak mau kayak gitu, saya tetap. Jadi duit yang dikasih untuk bikin radio transmitter sama Tesla justru dibalik, dia pengen bikin Tesla Coil itu yang sangat terkenal itu, sebuah menara yang bisa memancarkan, entah bagaimana caranya, memancarkan energi ke seluruh dunia sehingga bisa diakses oleh orang-orang secara gratis. Tapi ya alhasil zamannya belum memungkinkan orang untuk menciptakan temuan seradikal itu. Jadi ketika Tesla sudah berhasil membuat menaranya, sudah bikin apa-apanya, ternyata listrik gratis yang dia janjikan itu tidak mewujud. Morgan datang kepada dia, "Kuy, gimana proyek radio transmitter saya?" Tesla bagaimanapun ya harus jujur, "Aduh Kang, maaf pisan, kemarin saya tidak bikin menara pemancar radio transmitter yang semacam segala rupa itu, karena menurut saya itu tidak terlalu berguna dan orang-orang juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Saya kan ilmuwan jenius, saya pengen bikin sesuatu yang jauh lebih besar, saya bikin listrik gratis itu." Loh, jadi duit investasi saya dibawa kemana yang $150.000 itu? Ya habis Pak buat bikin menara ini, dan ini menaranya pun belum jadi. Kalau bisa Pak minta tambahan uangnya Pak, saya yakinkan kepada Bapak ini mah benar-benar sebuah proyek yang sangat besar yang akan membuat dunia itu terkesima. Morgan pada waktu itu ya kesal juga ya, sebagai investor, sekali lagi bukan sebagai pengagum Tesla tapi sebagai investor, ya saya merasa ditipu lah, merasa dirugikan karena saya minta dibikinin itu tapi kamu malah menggunakan uang saya itu untuk ambisi kepribadian kamu bla 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 segala rupa gitu. Ya udah, saya nggak akan kasih duit kamu sama sekali sejak saat itu. Nah inilah yang kemudian digunakan oleh para pemikir teori konspirasi gitu, bahwa Tesla dianggap sebagai korban dari konspirasi, bahwa sebenarnya Morgan menolak untuk menambah uang itu sebenarnya karena takut proyek yang dibuat oleh Tesla itu menghasilkan listrik gratis, dan listrik gratis itu tentu saja tidak baik untuk bisnis. Tidak ada yang bagus dalam hal kegratisan untuk orang-orang bisnis gitu. Maka dari itu menghentikan, ya padahal sebenarnya bukan menghentikan apa-apa, tapi gara-gara Tesla memang dalam tanda kutip mengkhianati uang yang sudah ditransfer kepadanya itu. Dan kenapa juga ya, Tesla gagal untuk bisa menciptakan listrik gratis dan malah minta dana lagi? Ya sebenarnya ada beberapa hal yang dalam konteks ini memang harus kita akui, bahkan para pendukung Tesla pun harus mengakui bahwa Tesla dalam hal ini salah, Tesla dalam hal ini gagal. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa Tesla berasumsi bahwa energi listrik itu kalau dipancarkan dia tidak akan berkurang.
menggunakan medium apa dia tidak akan berkurang, karena dia berpikir bahwa energi itu kan tidak terbatas dan energi itu abadi. Maka kalau misalkan dipancarkan segini sampai sana ya juga akhirnya menjadi segitu. Ini kan kesalahan pertama, asumsi pertama yang salah dari Tesla. Kemudian asumsi yang kedua, kesalahannya itu adalah terkait dengan masalah ekonomi. Jadi listrik itu nggak mungkin gratis karena kita tidak membutuhkannya. Itulah yang tidak dipikirkan oleh Tesla pada waktu itu. Jadi maksudnya kita butuh listrik gak sih? Ya enggak, kita nggak pernah butuh listrik. Kita tuh butuh energi gerak, kita tuh butuh energi cahaya, kita tuh butuh energi panas, tapi kita nggak pernah butuh energi listrik. Energi listrik kita butuhkan sebagai energi sekunder yang menjadi perantara untuk menghasilkan energi-energi yang kita butuhkan. Jadi kita misalkan membutuhkan energi gerak dari kipas angin, kita butuh listrik, tapi yang benar-benar yang sampai pada kita itu adalah energi gerak dari kipas angin yang mendorong angin ke kita, biar kitanya yang haredang jadi sejuk, kan begitu. Kita membutuhkan listrik untuk menyalakan lampu, kita nggak butuh listriknya, kita butuh lampunya itu. Nah, karena itu maka listrik itu sebenarnya hanya sebagai media dari satu tempat misalkan pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Dari satu tempat itu ada energi potensial, kemudian dirubah dulu dari menjadi listrik. Nah, setelah itu kan mudah disalurkan kemana-mana. Setelah disalurkan kemana-mana sampailah ke kita, sampailah ke lampu kita, sama si lampu dirubah lagi dari energi listrik menjadi energi cahaya, kan begitu. Nah, karena ada perubahan-perubahan itu, maka itu tidak memungkinkan listrik menjadi gratis. Karena listrik itu hanya perantara, hanya diubah begitu. Nah, karena ada proses diubah, maka itu ada biaya operasionalnya, dan karena itu maka listrik itu selamanya tidak akan bisa gratis. Itu pikiran yang kedua yang membuat Tesla pada waktu itu berpikir secara keliru.